Tapi banyak orang yang membantah bahwa nggak ada PKI. Yang bahaya itu justru FPI gitu ya. PKI sudah tuntas, tapi komunis terus berkembang. PKI gak ada, tapi semangat PKI itu tumbuh. Apa semangatnya? Wa asarra ala dzalikal qawli, dan ada yang bersikeras tetap dengan komitmen awal. Alfani, sekitar 2000 orang tentara lagi tetap berpendapat Ali, Muawiyah dan semua yang ikut tahkim kafir. Ada sekitar 2000-an orang. Harabahum Aliyun wa qada alaihim, mereka ini diperangi oleh Sayyidina Ali sampai tuntas. Illa anna madzhahum intashara, orangnya tuntas tapi pemahaman mereka terus berkembang. PKI sudah tuntas tapi komunis terus berkembang. PKI gak ada, tapi semangat PKI itu tumbuh. Apa semangatnya? Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kita perangi PKI, dimasukkan dalam kurikulum tentang bahaya laten PKI. Sampai saat itu disebut PKI itu najis bagi kita. Tapi ketika pemerintahan Gus Dur, Allahumma ghfir lahu, di amandemen tentang TAP MPR tersebut dihapus tentang larangan sekte PKI, dan kemudian mulailah PKI berkembang sampai sekarang masuk parlemen, dan orang-orang PKI itu berbangga-bangga diri. Saya bangga jadi anak PKI. Ditulis bukunya dan dibuatkan kata pengantar oleh mantan presiden republik ini. Hebat dan negroyo. Tapi banyak orang yang membantah bahwa nggak ada PKI. Yang bahaya itu justru FPI gitu ya. Padahal FPI tidak pernah memberontak terhadap negeri ini. FPI tidak punya sejarah kelam di negeri ini. Yang dicatat, yang diingat oleh masyarakat adalah kebaikan dari FPI. Bahwa ada 1-2 orang, ada oknum-oknum yang berbuat salah, maka yang salah individu, bukan sebuah organisasi. Kalaupun salah harus dibuktikan di pengadilan dan kemudian diputus berdasarkan ketentuan. Karena negara kita adalah negara hukum. Cuma kita nggak tahu hukumnya hukum rimba atau hukum apa. Tanyo bener.